Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Jati Channel. Pada video kami kali ini, saya berusaha membuka sedikit tentang mati sakjroning urip. Kalimat mati sakjroning urip ini adalah kalimat yang penuh makna. Kita lihat kata mati. Sebenarnya kata mati ini adalah tidak dikenal dalam hidup. Karena hidup ya hidup. Di dalam ranah hidup, kata mati itu tidak ada, yang ada hanyalah fata morgana saja. Dan apa yang disebut dengan kematian dalam sebuah diri adalah banyak sekali. Bisa pada mati rasa, mati pikiran, mati nafsu, dan lain sebagainya. Jika kita lihat yang mati adalah rasa, maka pastilah kehidupan seseorang yang mati rasa tersebut tidak akan ada kebaikan lagi di dalam hidupnya. Dia tak akan peduli dengan tetangganya yang kelaparan. Sebagai manusia, kita hanya wajib untuk mendekatkan diri kepada Sang Maha Hidup supaya benar-benar hidup. Bukankah tujuan akhir dari setiap kita adalah jalan berpulang, yakni kembali kepada Sang Maha Hidup? Lalu bagaimana dengan orang yang melakukan aktivitas ritual topo pendem atau mengubur tubuhnya? Menurut aku, hal tersebut sesungguhnya adalah sebuah proses awal pelatihan tersendiri di kalangannya sendiri untuk mematikan rasa atau ego. Dan kebanyakan pelatihan-pelatihan seperti itu tidak mampu menyentuh mati sakjroning urip. Yang harus dipahami adalah bahwa mati adalah tak berdaya, dan sebaliknya hidup adalah mampu melakukan segalanya. Coba Anda renungi semua. Apakah sesungguhnya kita ini hidup? Sedangkan hidup sendiri ini adalah bukan milik kita. Kita tidak memiliki itu. Lihatlah dalam pewayangan, mereka yang bisa dikatakan langgeng dalam peran dan ceritanya, tetapi sebenarnya mereka ada di dalam sebuah kotak. Hanya akan berperan pada saat sang dalang mengambil dari kotak tersebut. Pada kata mati di dalam hidup atau hidup di dalam mati, sesungguhnya yang hidup adalah ruh. Ketika ruh kita terbang ke langit dan seutuhnya terlepas dari diri kita, maka sesungguhnya segala perlengkapan ruh itu pun akan kembali. Seperti contoh, ruh itu akan membawa sukma, nyawa, rasa, jiwa, dan lain sebagainya. Seperti orang yang tertidur, yang tidak merasakan sakit ataupun takut. Itu semua karena matinya rasa. Padahal sebetulnya orang tersebut adalah masih hidup. Maka sebenarnya keadaan hidup itu adalah ruh itu sendiri. Dan raga ini tetap mati sampai kapanpun. Tapi karena raga ini terpinjam, termasuki ruh, sehingga bisa bergerak dan berkeinginan, dan juga dengan segala bentuk perjalanannya, sehingga tubuh ini terlihat hidup. Sesungguhnya kalimat mati sakjroning urip adalah sebuah kalimat yang memiliki filosofi makna yang sangat dalam, dan hal tersebut sangat sulit untuk dipublikasikan, karena hal itu sebenarnya adalah tentang rasa diri dan kesadaran bahwasanya kita ini adalah tidak memiliki hidup dan tidak memiliki mati. Jika manusia memiliki kesadaran tersebut, maka kita akan mampu berbuat ikhlas, berbuat baik dengan sepenuhnya, serta tidak melanggar aturan. Mungkin kita pernah berpikir, apakah seseorang itu bisa mematikan rasa? Sesungguhnya rasa itu tidak bisa mati. Setiap orang yang masih hidup pasti masih merasa dan memiliki perasaan. Apakah kita bisa mematikan pikiran? Menurut aku juga tidak bisa. Karena setiap manusia hidup pasti akan selalu berpikir. Apakah manusia juga bisa mematikan nafsu? Menurut aku juga tidak bisa. Makan, minum, bernafas, semuanya adalah menggunakan nafsu. Jadi, mati di dalam hidup itu sebenarnya sangat sulit diungkapkan. Itu juga bukan sekedar pemikiran, tapi dilaksanakan dengan benar-benar meliputi seluruh jiwa raga ini, hingga kita akan tahu segalanya. Selama manusia masih hidup, pasti memiliki rasa. Buktinya
manusia masih bisa merasakan. Bahkan manusia yang bertapa berbulan-bulan di dalam gua pun juga memiliki tujuan dalam bertapa itu. Jika tujuan itu masih selalu hidup dan tidak pernah mati, itulah buktinya. Karena di dalam kematian itu sesungguhnya tidak ada apa-apa, hampa, kosong, termasuk tidak ada tujuan sekalipun. Dan sebenarnya yang dianggap hidup di dalam mati dan mati di dalam hidup itu adalah tidak berkeinginan, tidak berrasa di dalam ranah berhubungan dengan Tuhan, bukan ranah sosial, kemudian tidak memiliki karakter yang berguna kepada hidupnya sendiri. Jadi mohon jangan berpandangan secara lahiriah saja, tapi ini adalah ranah di mana untuk kita bisa kembali kepada Tuhan. Mati di dalam hidup itu bukan mati pikirannya, bukan mati rasanya, bukan mati jiwanya, melainkan sekedar ditutupi dari segi niatnya di dalam pikirannya. Hanya untuk kembali. Di dalam rasanya hanya untuk kembali saja. Di dalam jiwa hanya untuk kembali semata-mata menyatu kepada Sang Maha Hidup. Maka jika ketiganya sudah hidup dalam diri kita dan menyatu dengan Yang Maha Hidup itu sendiri, maka yang dirasakan adalah bukan dirinya sendiri, seperti yang sudah banyak dicontohkan seorang tokoh Abdullah Mansur Al-Halaj yang tidak sadar mengucapkan akulah kebenaran, ana al-haq. Saat itu dia sama sekali tidak sadar dengan apa yang diucapkannya itu. Dia tidak mengerti bahwa yang mengucapkannya adalah Tuhan melalui tubuhnya yang dipinjam, meskipun dia mengerti apa yang diucapkannya. Dalam contoh lain seperti Kanjeng Syekh Siti Jenar dengan pengakuan syahadatnya, padahal di situ benar-benar tidak ada lagi Siti Jenar. Di situ yang mengucapkan adalah benar-benar Tuhan yang Maha Hidup, adalah benar-benar Tuhan yang Maha Hidup, yang Maha Berfirman, bukan tubuh kotor yang tidak bisa berkata, tidak bisa berbicara. Jadi mati di dalam hidup itu bukan mati rasa, bukan mati hati, bukan mati jiwa, bukan matinya pikiran, bahkan bukan matinya raga ini. Tapi semua itu tidak lagi berkembang dan semuanya terbungkus dalam suatu niat kembali kepada Tuhan. Baik di dalam pikiran, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam rasa, semuanya adalah satu niat untuk kembali. Para sahabat semua, mohon kita mampu mensikapi dan merenungi betul-betul semua yang sudah kita ketahui tentang mati di dalam hidup dan hidup di dalam mati. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.